Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat pagi Pak Hasibullah. Selamat pagi Mbak Silva. Baik, Pak Hasibullah, setelah 13 hari berturut-turut akhirnya Amerika Serikat menahan serangan dan Iran juga sepakat untuk menahan diri. Mungkinkah ini benar-benar jalan menuju damai atau hanya jeda sebentar untuk mengatur lagi strategi perang seperti apa Pak? Ya, saya rasa memang masih terbuka dengan berbagai macam skenario dan kemungkinan apakah ini akan menuju eskalasi lebih besar atau justru akan menurunkan tensi dan eskalasi yang ada. Jadi inilah yang saya sebut sebagai anak tangga perang yang sebenarnya itu biasa dilakukan oleh Presiden Trump dari awal perang dilakukan tanggal 28 Februari sampai sekarang. Dan saya melihat sebenarnya memang ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, pasti lahir daripada strategi kepentingan yang coba diamankan ataupun kerugian lebih besar yang dihindari. Yang pertama, kalau kita baca situasi sekarang, maka anak tangga perang ini diciptakan satu untuk memberikan yang disebut sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh Oman dengan Iran ya, terutama terkait dengan normalisasi kembali Selat Hormuz. Nah, sekali lagi sebagai pengingat kepada pemirsa, saya mengkategorikan perang sekarang sebagai perang bab 2, di mana salah satu pembedanya adalah kalau bab pertama itu tujuannya adalah ganti rezim, sekarang justru spesifik yaitu ingin menormalisir Selat Hormuz. Dan sekali lagi kalau dibaca dalam keterkaitan antara bab 1 dengan bab 2, maka ini mencerminkan kekalahan taktik yang dimiliki oleh Presiden Trump, di mana dalam bab 1 misalkan dia tidak pernah ada masalah dengan Hormuz karena Hormuz normal, lalu kemudian serangan dilakukan dengan target ganti rezim, ternyata ganti rezim tidak terjadi, justru yang terjadi adalah Hormuz dijadikan kartu oleh Iran. Jadi sekali lagi perang di bab 2 ini menunjukkan kekalahan ataupun kesalahan taktikal yang digunakan oleh Amerika. Nah, di bab 2 ini ataupun di perang bab 2 ini saya melihat juga masih ada kemungkinan kekalahan taktikal yang kurang lebih sama, di mana tujuannya adalah ingin menormalisir Hormuz, tapi kalau tidak hati-hati maka kemudian bukan tidak mungkin justru Trump dan kita warga dunia bisa kehilangan selat vital yang lain, yaitu selat Bab Mandeb, yang itu sekarang juga sudah mulai digunakan oleh milisi pro Iran yaitu Houthi di Yaman. Nah, ini bagi saya adalah sebab kedua. Jadi sebab pertama adalah mencoba memberikan diplomasi mencapai tujuannya, yang kedua untuk menahan eskalasi di Bab Mandeb yang mulai masuk ke permukaan, walaupun sekali lagi secara politik menurut saya sangat menarik bagaimana cara Bab Mandeb ini diaktifkan atau digunakan sebagai kartu. Karena sekali lagi yang terjadi bukan perang di antara katakanlah Houthi dengan Amerika ataupun Israel, tapi justru perang di antara Houthi dengan Arab Saudi, yang satu notabene itu adalah bukan bukan CLBK, bukan cinta lama bersemi kembali. Justru ini adalah luka lama yang terbuka kembali. Karena kita tahu di antara Houthi dengan Arab Saudi sudah terlibat perang sejak tahun 2014 dan terus berlangsung itu sampai tahun 2022. Itu pun karena keterpaksaan menurut saya, karena ada pergantian rezim. Ini hal-hal yang nanti mungkin bisa kita rinci lebih jelas. Tapi faktor kedua menurut saya kemungkinan kenapa terjadi anak tangga perang sekarang, yaitu untuk mencoba meredam eskalasi di Selat Mandeb yang sudah mulai semakin berkobar. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya bisa kita pahami sejak bab kedua ini dimulai. Saya memulai bab ini dari tanggal 10 Juli atau kurang lebih 1 hari sebelum serangan dilakukan yang berakhir pada tanggal 24 atau hari Jumat kemarin. Kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya bab 2 ini juga tidak terlepas dari keinginan Trump barangkali untuk mengetes loyalitas daripada sekutunya terutama NATO. Jangan lupa, perang ini dimulai ketika Trump berada di dalam sebuah KTT NATO di Turki, di mana saat itu NATO menyatakan dukungan kepada Amerika untuk menormalisir Selat Hormuz. Lalu kemudian kebetulan ada insiden di mana Iran menembak salah satu pelayaran yang kapal yang dianggap melawan sistem pelayaran yang dia buat. Maka kemudian alasan itu atau kejadian itu dijadikan sebagai
bom oleh Trump untuk diledakkan konfliknya, sehingga kurang lebih 11 atau 12 dimulai serangkaian serangan secara berturut-turut, walaupun lagi-lagi kalau dibandingkan dengan bab pertama jelas bedanya. Saya menyebutnya bab kedua ini pola serangan yang digunakan adalah pola serangan bertempo, di mana setiap hari, terutama di malam hari, serangan dilakukan antara 5 barangkali sampai 9 jam. Oke. Dan selalu diumumkan awal dan akhir. Nah, setelah kita ikutin bareng-bareng, katakan dari tanggal 10 sampai sekarang hari ke-17, ternyata dukungan dari NATO juga tidak membumi, tidak ada aksi nyata, walaupun ada progres menurut saya, di mana Inggris direncanakan akan melakukan sebuah pertemuan dengan pejabat tinggi Amerika, bahkan juga negara-negara Timur Tengah, untuk menjajaki sebuah koalisi internasional dengan misi menormalisir Hormuz. Saya rasa kalau kemudian seluruh anasir ini tercipta, bukan tidak mungkin yang akan terjadi ke depan adalah eskalasi lebih besar, tapi itu sekaligus untuk dijadikan sebagai exit strategi oleh Trump untuk bisa keluar daripada perang yang sudah berkepanjangan dan menimbulkan tekanan politik luar biasa bagi Trump. Oke, tapi kalau kita melihat dari kekuatan ini kan jeda untuk perang menuju perang yang lebih besar gitu. Kalau kita melihat dari kekuatan masing-masing negara, khususnya Iran, Iran juga kan sebelumnya udah menyampaikan bahwa dia akan melakukan perang total begitu ya melawan Amerika Serikat. Itu seperti apa, Pak Hasibullah? Iya, terus terang kalau ibarat sepak bola di Piala Dunia kemarin, ini saya melihat sampai perang di bab 2 ini polanya kayak di babak grup, di mana yang terjadi adalah draw, keseimbangan di antara dua belah pihak. Dan keseimbangan di antara dua belah pihak itu tentu menguntungkan bagi Iran sebagai pihak yang selama ini dianggap lebih lemah. Dengan posisi draw, dengan posisi berimbang, maka kemudian Amerika sulit untuk menghindar dari citra dia gagal untuk mencapai tujuan perang, bahkan juga bisa disimpulkan dia gagal menang melawan Iran. Nah, yang menarik memang saya tidak melihat dua negara ini tidak betul-betul ingin, katakanlah ibarat seperti sepak bola, tidak ingin masuk kepada katakanlah babak gugur, apalagi semifinal dan final, di mana kalau terjadi draw maka mekanisme yang dilakukan adalah adu penalti. Tos-tosan untuk kemudian habis-habisan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, saya melihat dua belah pihak sampai sekarang tidak sampai pada logika itu. Jadi dan ini sekali lagi tidak terlepas dari kemampuan Iran yang sampai hari ini kurang lebih di 150 semenjak perang dilakukan tanggal 28 Februari, itu Iran selalu berhasil menciptakan tadi posisi berimbang atau posisi draw tadi. Dan itu sekarang juga malah dipertahankan oleh Iran. Sehingga ketika Amerika berhenti menyerang dalam katakanlah eskalasi sampai 13 hari ini, maka Iran pun melakukan hal yang sama. Dia juga menghentikan serangannya, walaupun tentu adalah belakangan. Jadi Amerika berhenti dulu, lalu kemudian Iran menghentikan serangannya belakangan. Tapi polanya menurut saya tetap sama, bahwa Iran ingin seakan-akan tampil sebagai negara yang defensif, ya, posisi defensif yang dia hanya membela diri dari serangan-serangan yang tidak bisa dibenarkan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada bab pertama. Oke, lalu kalau misalnya memang eskalasi perangnya lebih besar setelah jeda ini, apa skenario terburuk bagi kawasan Timur Tengah itu akan seperti apa, Pak Hasibullah? Ya, kalau ini kemudian mengait perang ini terus terjadi, kan sekarang kait mengaitnya bukan hanya dengan Timur Tengah, tapi juga dengan katakanlah dengan Ukraina, ya, di mana salah satu kapal dagang Iran itu kemudian ditembak di perairan di Ukraina, dan itu menimbulkan krisis. Dan ini dianggap sebagai upaya daripada Ukraina untuk menghadirkan Eropa juga dalam konteks perang di Timur Tengah. Dan sebenarnya kita juga mengikuti bahwa Rusia sebagai salah satu koalisi utama atau mitra utama Iran itu juga terlibat dalam perang yang sangat besar dan sudah berlangsung lama dengan Ukraina. Nah, kalau kemudian perang ini terus berlanjut dan melibatkan terutama pihak Eropa, bukan tidak mungkin ini kemudian akan ada kaitan di antara perang di Timur Tengah dengan perang di Ukraina. Karena sekali lagi aktor-aktornya itu adalah kurang lebih orang-orang atau negara-negara yang sama. Walaupun lagi-lagi nanti yang akan menjadi pembeda menurut saya itu hubungan di antara Donald Trump sama Putin. Karena menurut saya Trump dengan Putin memiliki
logika yang juga lebih sama di antara keduanya, yang justru juga lebih berbeda daripada kebanyakan mayoritas pemimpin di Eropa. Karena itu ketika katakanlah Eropa ingin Amerika justru masuk lebih total dalam perang melawan Rusia, justru Amerika coba untuk membangun hubungan dengan Rusia. Jadi malah mencoba untuk mengkalkulasi ulang keterlibatannya gitu. Nah, sebaliknya dalam konteks perang di Timur Tengah, perang Amerika di Timur Tengah itu juga menimbulkan sesuatu yang tidak padu dengan Eropa. Karena sekali lagi dengan alasan-alasan yang ada, kemudian Eropa minimal sampai sekarang menganggap bahwa perang di Iran atau perang di Timur Tengah adalah bukan perang mereka. Dan itulah yang kemudian membuat hubungan di antara Amerika dengan NATO dengan Eropa itu sempat merenggang. Jadi sekali lagi ini akan memasuki dinamika yang menurut saya menarik kalau kemudian para pihak yang berkepentingan ini betul-betul berhasil mengaitkan di antara dua perang besar ini, yaitu perang Iran dengan perang Ukraina. Walaupun sekali lagi masih ada unsur lain, yaitu perang katakanlah bab mandeb, yang ini menurut saya lebih kompleks lagi karena yang berperang tadi saya bilang adalah Arab Saudi, di mana Arab Saudi itu sudah terlibat dalam perjanjian pertahanan dengan Pakistan yang tak lain adalah mediator dalam perang Iran melawan Amerika. Jadi ini kompleksitas yang akan lebih sempurna kalau kemudian berhasil dikaitkan antara satu perang dengan perang yang lain. Oke, jadi prediksi Anda kapan jeda ini akan berakhir? Mungkin kan dalam 24 jam ke depan atau mungkin 72 jam ke depan? Saya menduga mungkin dalam beberapa hari ya, minimal ini juga akan bersamaan dengan kunjungan Netanyahu. Ini menurut saya faktor baru lagi. Nah, awal pekan ini Netanyahu akan berkunjung ke PBB dan itu akan ketemu dengan Donald Trump. Walaupun sekali lagi cara kita membaca pertemuan dua pemimpin ini mungkin juga tidak bisa terlalu polos karena situasi hubungan yang juga berbeda. Kita tahu hubungan kedua negara sempat ada krisis akibat kepentingan-kepentingan yang berbeda dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya perang ke depan, eskalasi atau deeskalasi itu sangat ditentukan oleh pertemuan dengan Netanyahu dan juga jadi atau tidaknya katakanlah koalisi internasional yang akan digagas oleh Inggris nanti. Oke, kita akan lihat bagaimana hasil pertemuannya nanti begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hasibulo Satrowi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali klaim telah menghancurkan Iran. Amerika Serikat juga tekankan Iran tidak boleh miliki atau mengolah nuklir. So we've hit Iran very hard. They're
Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets, no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. I get to see it. We're not going to let that happen. So this is all about we will not let them have a nuclear weapon. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan resiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar ini dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan sekutunya.